Mama. Oke, masuk. Ya. Udah. Mangga. Oke, udah Pak. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jangan lupa isi presensi ya yang di-share di grup. Iya, Bu. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah. Peredaran darah tertutup ya, mengenai sistem peredaran darah besar dan peredaran kecil serta komponen-komponen penyusunnya. Nah, untuk siang kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran terbuka, yaitu sistem limfatik. Sebelum memulai, Ibu share screen dulu ya PPT-nya. Sambil menunggu PPT, jangan lupa tugas yang kemarin diberikan segera dikumpulkan ya yang belum. Siapa yang belum? Ada yang belum ya? Segera ya. Nah, kita langsung saja ke materi ya untuk mempersingkat waktu. Kita masuk ke sistem limfatik. Nah, apa sih itu sistem limfatik? Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Komponen dari sistem limfatik sendiri terdiri dari limfa atau cairan getah bening itu sendiri, kemudian ada pembuluh limfa dan limfoid. Nah, sistem limfa berfungsi untuk mengembalikan protein dan cairan interstisial ke dalam aliran darah. Dalam perjalanannya di sepanjang pembuluh limfa, cairan tersebut bisa saja menemukan patogen atau kuman-kuman penyusup untuk dibawa ke pembuluh limfa. Nah, di dalam pembuluh limfa itu patogen-patogen akan dihancurkan. Ada yang lain yaitu sel kanker juga dapat ditransformasikan ke dalam sel limfa. Kemudian sistem limfatik berperan dalam kekebalan tubuh. Nah, karena di dalam sistem limfatik terdapat leukosit yang berupa limfosit, nah itu dapat berguna untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Kemudian sistem limfatik tidak memiliki pompa pusat dan bersifat terbuka. Maksudnya ini adalah di dalam sistem peredaran tertutup kan ada jantung, sedangkan di dalam sistem limfatik itu tidak ada pemompa darah. Nah, cairan limfa ini akan dialirkan dari pembuluh limfa dengan kekuatan kontraksi internal pembuluh limfa maupun tekanan dari jaringan lain. Misalnya ketika ada kontraksi otot rangka, denyut dari pembuluh arteri, nah itu bisa mengalirkan sistem limfa. Kemudian sistem limfatik itu mengangkut cairan dari jaringan menuju darah dan juga mengangkut lemak serta bahan-bahan asing yang dirombak di nodus limfa. Di dalam pembuluh limfa juga bermuara berbagai jaringan dan termasuk ke dalam tadi peredaran darah terbuka karena
kelebihan cairannya akan dimasukkan ke pembuluh darah lagi. Selanjutnya, pembuluh darah limfa. Pembuluh darah limfa ini terdiri dari dua, yaitu ductus lymphaticus atau Dexter dan ductus thoracius. Ductus lymphaticus Dexter ini merupakan berfungsi untuk mengangkut limfa dari kepala, dada kanan, dan lengan kanan. Nah, muaranya itu ke vena subclavia dexter. Itu artinya vena yang melewati tulang selangka bagian kanan. Kemudian ductus thoracius yaitu mengangkut limfa yang berasal dari bagian tubuh lain yang tidak diangkut oleh pembuluh limfa kanan. Nah, pembuluh darah ini tempat bermuaranya pembuluh kil. Pembuluh kil sendiri yaitu pembuluh yang mengumpulkan asam lemak yang berasal dari usus. Kemudian organ dan jaringan limfoid. Organ atau jaringan yang berhubungan dengan sistem limfatik disebut limfoid. Limfa berasal dari cairan di seluruh tubuh. Hal ini memungkinkan di dalam limfa terdapat patogen. Patogen ini perlu disaring oleh limfosit yang dihasilkan oleh organ dan jaringan limfoid sebelum masuk kembali ke dalam darah. Kemudian terdapat limfoid terbagi menjadi organ limfoid primer dan sekunder. Limfoid primer tersusun atas timus dan sumsum tulang, sedangkan limfoid sekunder tersusun dari periferal limfa dan nodus limfa. Untuk limfoid primer yaitu merupakan organ yang memproduksi limfosit dari sel progenitor yang masih muda. Kemudian tugasnya untuk periferal limfa dan nodus limfa itu adalah mengatur limfosit yang sudah matang serta menginisiasi respon imun adaptif. Kemudian nodus limfa adalah jaringan limfoid yang dilewati cairan limfa sebelum kembali ke peredaran darah. Jadi nodus limfa tersebar di seluruh tubuh dan jumlahnya di batang tubuh utama. Kemudian contoh dari nodus limfa yaitu nodus limfa aksilasi yang berada di bawah ketiak, nodus limfa cervica yang berada di kepala dan leher, kemudian ada nodus limfa imunial di bagian paha. Kemudian limfa sendiri merupakan cairan yang disirkulasikan di sistem limfatik. Cairan limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler. Kemudian sistem ini tidak bersentuhan dengan sel parenkim atau jaringan tubuh kecuali pada saat terjadi luka sehingga menyebabkan pembuluh darah menjadi sobek. Kemudian cairan limfa akan disaring dalam organ limfoid lalu dikembalikan ke dalam darah. Awalnya itu cairan interstisial masuk secara difusi ke kapiler limfa lalu menjadi cairan limfa. Cairan ini dibawa oleh pembuluh limfa yang lebih besar. Cairan tersebut tidak mengalir balik karena adanya katup pada pembuluh limfa. Cairan limfoid ini kemudian dikumpulkan oleh limfa melalui proses difusi tadi ke organ limfoid untuk disaring dan dirombak.
Kemudian limfa mirip dengan plasma darah, namun mengandung limfosit dan lebih banyak lemak. Ini maksudnya limfa dibentuk dari cairan interstisial yang berasal dari plasma darah. Oleh karena itu, komponennya hampir mirip dengan plasma darah. Saat terbentuk cairan limfa akan berwarna bening. Namun setelah eh, melewati tahap setelah melewati limfa yang sudah terkena darah, maka limfa akan terakumulasi ke sel-sel terutama sel limfosit dan yang mengandung protein. Kemudian limfa yang terbentuk dari organ limfoid yang berhubungan dengan sistem pencernaan akan mengandung lemak sehingga warnanya yang berasal dari sistem pencernaan akan berwarna putih susu. Kemudian adapun fungsi sistem limfatik yaitu sebagai transportasi lemak dan asam laktat, sebagai pertahanan terhadap patogen karena berasal dari sel leukosit, kemudian mengambil kelebihan cairan dan protein di dalam jaringan dan mengirimkannya ke sirkulasi darah, kemudian mengangkut sisa metabolisme, karbon dioksida, sisa-sisa makanan, sisa-sisa patogen dan fragmen seluler. Kemudian mengangkut limfosit atau bagian dari sel darah putih. Kemudian ada perbedaan sistem limfatik dan sistem peredaran darah. Perbedaannya yaitu dari cairan. Cairan yang diedarkan oleh sistem limfatik itu berupa limfa atau getah bening, sedangkan sel sistem peredaran darah itu berupa darah. Warnanya getah bening itu kuning bening, sedangkan sel darah itu merah. Kemudian sistem sirkulasinya terbuka, sedangkan peredaran darah tertutup. Pompa pusat itu sistem limfatik yang tidak ada, sedangkan sistem peredaran darah itu menggunakan jantung. Tenaga aliran melewati kontraksi pembuluh limfa dan tekanan jaringan, sedangkan sistem peredaran darah itu kontraksi jantung. Untuk jenis pembuluh, terdapat pembuluh limfa dada bagian kiri dan kanan, sedangkan pembuluh pada sistem peredaran darah sudah kita pelajari kemarin yaitu arteri dan vena. Kadar protein sebanyak 3%, sedangkan sistem peredaran darah 8%. Zat yang diangkut berupa lemak, asam lemak, dan gliserol, sedangkan sistem peredaran darah ada oksigen, karbon dioksida, dan monosakarida dan asam amino serta sari-sari makanan yang lain. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Paham nggak? Pak, cepat Pak. Ya? Mana? Terlalu cepat ya? Nanti untuk PPT-nya bisa saya share ya. Nanti bisa dipelajari di lain waktu. Bisa lewat sumber-sumber belajar yang lain. Karena waktunya sudah habis, saya ingatkan kembali untuk tugasnya yang kemarin silahkan dikerjakan.
Yang belum mengumpulkan, saya tunggu sampai minggu ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai kelainan dan teknologi pada peredaran darah kita. Nanti kalian coba baca-baca dulu dan belajar dulu ya. Iya. Beneran lo ya. Kita coba kuis ya. Besok Kamis kuis ya. Siap. Siap ya. Insya Allah. Nah, untuk ya kuis ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.